Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal dari kelas 11F RPL. Saya di sini akan menjelaskan tutorial membuat web menggunakan HTML dan CSS. Di video tutorial saya kali ini, saya menggunakan software Visual Studio Code. Yang pertama kali kita lakukan dalam membuat sebuah web HTML menggunakan bahasa HTML. Pertama kita membuat folder terlebih dahulu. Saya akan membuat folder di sini. Dan akan membuat folder baru yaitu project HTML. Setelah itu kembali ke awal ke Visual Studio Code, open folder, lalu cari folder yang kita buat tadi. Lalu select folder. Nah, setelah saya membuat folder project HTML, lalu saya membuat file di dalam folder project HTML. Saya akan membuat file yang berjudul index.html. Nah, lalu saya memasukkan tag HTML. Saya menggunakan HTML5. Nah, setelah saya memasukkan tag HTML5, lalu saya merubah judul web saya perbesar. Nah, saya membuat judul karena saya membuat web berita, jadi saya buat judul web berita. Nah, setelah itu saya setelah membuat judul, lalu saya masuk ke body dan membuat headline di web. Dengan headline-nya itu sama dengan judul web saya, yaitu web berita. Nah, setelah itu di save. Nah, setelah saya membuat headline pada HTML saya, untuk melihat tampilan headline atau web yang saya buat, pertama kita buka browser terlebih dahulu. Browser yang mana yang mau digunakan. Saya menggunakan Google Chrome di sini. Setelah itu saya buka folder tersebut, yaitu saya menyimpan di D. Setelah itu saya buka dokumen di slice. Nah, karena saya menaruhnya di project, di judul folder saya project HTML, lalu slice lagi index.html sesuai nama file, lalu enter. Nah, ini headline-nya. Nah, lalu ini judul yang saya tulis di title tadi. Nah, setelah kita membuat menampilkan hasil HTML kita untuk yang langkah pertama, lalu yang kedua kita akan membuat yang namanya navbar. Nah, navbar ini sebelumnya kita akan memperbesar tulisan web berita kita. Saya di sini akan menggunakan H1. Nah, lalu kita pindahkan ini menggunakan Ctrl X, lalu kita arahkan ke belakang. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, lalu kita langsung membuat navbar. Yang pertama kita buat yaitu nav. Oke.
Setelah itu kita bikin kelasnya terlebih dahulu supaya memperbagus navbarnya. Ya, kita bikin kelas navbar, lalu navbar like. Setelah itu background like. Nah, seperti ini. Nah, kita lalu enter. Nah, setelah itu kita bikin a class href. Tapi kita bikin kelasnya terlebih dahulu menggunakan class. Nah, kelasnya ini kita bikin navbar brand. Kenapa saya bikin navbar brand? Supaya navbar saya bisa dipencet, terus bisa diklik. Nah, href ini link atau tujuan kita kemana kita akan klik. Nah, karena kita cuma menggunakan satu halaman saja, satu page, nah kita menggunakan tanda pagar. Setelah itu terserah kita mau bikin apa. Sini saya akan bikin profile web saya. Nah, setelah itu saya bikin lagi nih yang ke dua, sama seperti tadi, tapi ini tidak menggunakan navbar brand. Nah, setelah itu sama menggunakan pagar. Lalu di sini saya buat berita. Nah, setelah itu kita save menggunakan Ctrl S. Lalu kita buka lagi webnya, kita refresh menggunakan F5. Nah, navbar ini sudah ada, bisa dipencet, tapi tidak bisa ke page selanjutnya karena kita tidak menulis link apa-apa di sini. Nah, setelah kita membuat navbar, lalu kita akan membuat yang namanya jumbotron. Jumbotron itu semacam konten untuk misalnya kalau kita berita mengisi konten seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat jumbotron. Kita kembali ke Visual Studio Code. Pertama kita enter di bawah navbar, penutup navbar, lalu kita bikin jumbotronnya. Sini saya akan membuat kelas menggunakan stick saja, langsung ke jumbotron. Nah, seperti ini. Karena saya menggunakan jumbotron yang fluid itu jumbotron tanpa ada klik apapun. Nah, saya membuat jumbotron fluid. Setelah itu saya bikin lagi kelas lagi container. Nah, setelah itu saya bikin H1 untuk judul kontennya. Sini saya menggunakan display min 4 untuk menulis judul. Saya tulis ini kabar hari ini. Nah, setelah itu baru kita bikin isi kontennya. Nah, karena isi kontennya ini kita tidak punya apa-apa, cuma sekedar tutorial, kita menggunakan lorem. Nah, pertama kita bikin P, yaitu paragraf. Setelah itu kita bikin kelas terlebih dahulu, kelas
lead. Setelah itu kita bikin lorem 20. Nah, seperti ini. Panjang. Setelah itu kita save. Setelah itu masuk ke web berita lagi. Nah, seperti ini. Setelah membuat jumbotron pada web berita saya, selanjutnya saya akan menghiasi web saya menggunakan CSS. Nah, di sini saya akan menggunakan CSS eksternal. CSS eksternal yaitu file CSS yang terpisah dari HTML. Sekarang saya buat folder terlebih dahulu untuk memasukkan file CSS-nya nanti. Saya bikin folder asset, lalu saya bikin file index.css. Nah, dikarenakan ini adalah file terpisah, tidak mungkin bisa terhubung jika tidak ada penghubungnya. Sekarang kita hubungkan terlebih dahulu menggunakan link href, lalu buka foldernya index.css, lalu save. Setelah saya membuat penghubung CSS dari HTML, lalu saya akan menghiasi web saya menggunakan CSS. Pertama-tama saya akan membuat background dengan gambar. Pertama kita cari foto atau gambar yang ingin dimasukkan. Saya akan menggunakan gambar ini, lalu saya copy, saya pindah ke project saya taruh di asset. Nah, setelah itu saya buka ke Visual Studio Code lagi. Nah, kita masukkan ke index.css. Saya membuat body, background, image, menggunakan URL-nya sesuai file. Lalu saya akan merubah ukuran gambar backgroundnya menggunakan background size. Saya menggunakan cover. Nah, setelah itu save, lalu kita buka kembali ke web berita. Seperti ini tampilannya. Nah, setelah saya membuat background pada web saya akan merubah tata letak tulisan web berita dengan navbar untuk bisa ke tengah. Pertama kita buka Visual Studio Code-nya lagi, lalu kita buka ke index.html dan cari web berita dan navbar. Web berita saya menggunakan H1 di sini. Mari kita kerjakan H1, buka kurung kurawal, lalu saya akan mengubah tata letaknya menggunakan text align dan saya taruh ke tengah menggunakan center. Nah, saya akan mengubah warna dari tulisan web berita tadi. Saya akan menggunakan color, menggunakan warna merah. Setelah itu kita save terlebih dahulu, kita cari navbar. Nah, saya di sini membuat kelas baru yaitu navbar utama. Jadi kita bikin kelas di CSS yaitu navbar utama. Setelah itu kita ubah posisinya menggunakan text align juga.
lalu center. Nah, terus itu Ctrl S untuk save. Lalu kita kembali buka web beritanya. Nah, posisinya sudah berada di tengah. Tapi saya hanya mau web berita dan navbarnya saja. Jadi kita bikin yang kabar hari ini kembali seperti semula. Kita ubah dulu H1 ini menjadi H2 supaya tidak samaan dengan web beritanya. Nah, kembali, dan saya di sini akan menambahkan garis lurus memanjang untuk pembatas. Saya taruh di bawah body untuk saya taruh di bawah nav untuk HR yaitu horizontal. Terus kita Ctrl Z. Nah, garisnya sudah ada, garis pembatas. Dan selesailah web berita saya kali ini. Jika ada kekurangan, tulis di kolom komentar dan kasih masukan-masukan untuk tutorial saya selanjutnya. Saya Muhammad Rizal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.